Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya, sehat Pak Afif? Alhamdulillah, pada sekarang ini alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Begini Bapak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu atau minta waktu sebentar untuk mewawancarai Bapak karena saya di dalam program Guru Penggerak ini mendapatkan penugasan untuk membuat sebuah program yang berdampak positif pada murid. Program ini saya masih rencanakan untuk diberlakukan di kelas 6. Pak. Sejauh ini kita di sekolah ini kan Bapak di dalam berinteraksi baik antara guru dan kepala sekolah itu kan memang secara umum kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi beberapa guru dalam berinteraksinya menggunakan bahasa Madura yang halus, Madura yang Punten. Nah, saya melihat siswa ini ternyata ketika berinteraksi dengan guru ini banyak menggunakan bahasa Madura yang kasar, Bapak. Terutama
kelas-kelas rendah, termasuk juga kelas 6 saya mengamati beberapa kali. Nah ini kan merupakan suatu bentuk keprihatinan karena kita kan di Situbondo ini kan bahasa resminya bahasa Madura. Tentu di dalam kita menunjang pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu kan salah satu indikatornya adalah akhlak. Dan kalau kita interpretasi lebih lanjut, akhlak ini terutama kalau di dalam interaksi keseharian kan bahasa, Bapak. Jadi saya akan mewawancarai itu Bapak di dalam program ini. Kalau menurut Bapak yang pertama itu kira-kira khusus di sekolah ini bagi siswa yang sudah kelas tinggi Bapak. Kira-kira penggunaan bahasa Madura Engki Punten itu menurut Bapak seberapa penting dikuasai oleh murid Bapak? Komunikasi bahasa Madura khususnya daerah Kabupaten Situbondo dan di desa Melandingan Kulon ini sangat penting karena bagaimanapun ini ya bahasa asli ya, bahasa asli dan mulai dari dasar sekarang ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ini harus sudah diajarkan untuk bahasa yang halus atau Engki Punten itu. Dan memang di sekolah mata pelajaran moloknya itu sendiri memang ada bahasa Madura. Bahasa Madura. Mengenai bahasa Engki Punten ini sudah harus ditingkatkan lagi betapa begitu sangat pentingnya ya. Karena bagaimanapun komunikasi bahasa Madura ini harus diajarkan sedini mungkin mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 karena merupakan dasar sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu kita harus banyak berkomunikasi lah dengan wali murid bagaimana di sekolah itu sendiri diajarkan Engki Punten dan di rumah juga dilatih ya dilatih untuk bahasa Engki Punten. Jadi kita rugi kalau di sekolah sudah dilatih bahasa Madura yang halus Engki Punten tapi di rumah tetap wali murid menggunakan bahasa Jaiyah. Nah seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Mengingat begitu pentingnya Bapak terkait penggunaan bahasa Madura Engki Punten ini terutama pada anak-anak yang sudah kelas tinggi 4, 5 dan 6. Juga sebaiknya mulai dari kelas 1 begitu Bapak. Iya. Di sekolah juga sudah terdapat pelajaran muatan lokal bahasa Madura yang semestinya sudah dipelajari tentang hal itu. Tetapi faktanya banyak murid yang belum bisa. Bahkan saya memperhatikan beberapa kali murid itu berkomunikasi dengan guru ketika dengan Pak Maspur, Pak Sibri itu menggunakan bahasa Madura, jawabnya dengan pakai bahasa Madura yang kasar. Iya Bapak. Nah oleh sebab itu di dalam program ini Bapak di kelas 6 saya itu merancang sebuah kegiatan yang kita beri nama itu Jasa Epu. Jasa Epu itu merupakan akronim dari Jumat Abasa Madura Engki Punten. Sebagai kelanjutan ketika kita sudah selesai melaksanakan istighosah di kelas 6 itu kita mewajibkan murid dengan guru, bukan hanya dengan guru kelas 6, dengan semua guru yang ada di sekolah ini kita wajibkan siswa kelas 6 itu menggunakan bahasa Madura Engki Punten yang kita kemas dalam program Jasa Epu. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait program Jasa Epu ini kira-kira Pak? Program Jasa Epu saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali dan itu karena program untuk pembiasaan anak didik khususnya di kelas 6 itu dan semuanya ya ini memang mulai dari dasar 1 sampai kelas 6 ini sangat mendukung sekali ya apa yang menjadi program Jasa Epu itu untuk Jumat menggunakan bahasa Madura yang halus itu sangat mendukung sekali dan nanti bukan hanya di kelas 6 saja tapi merupakan program sekolah bahwa di hari itu nanti kita harus semuanya menggunakan bahasa Madura. Satu contohnya dia di pesantren itu jadi semua di lingkungan itu harus menggunakan bahasa Inggris nih. Nah, tanpa semuanya ikut baik kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti akan sia-sia. Masalahnya di dalam kelas 6 saja kita menggunakan bahasa Madura. Tapi setelah itu keluar dari itu menggunakan bahasa Jaiyah dengan yang teman yang lainnya. Maka dari itu kami
saya pribadi sebagai kepala sangat mendukung sekali, bukan hanya di kelas 6 saja, tapi semuanya, sehingga nanti pada hari Jumat itu semuanya anak-anak sudah menggunakan bahasa Madura yang sangat halus seperti itu. Mendukung sekali Pak ya. Sekali. Baik Bapak, karena ini merupakan program rintisan, program rintisan yang coba kami terapkan untuk di kelas 6 dulu, harapannya sesuai dengan harapan kepala sekolah nanti supaya ini bisa berlaku di sekolah. Kira-kira sebelum ini Bapak, apakah sejauh ini sekolah sudah punya kebijakan khusus tentang pemberlakuan pembiasaan bahasa Madura halus itu di lingkungan sekolah Bapak? Untuk pembiasaan penggunaan bahasa Madura halus itu ya sudah itu terprogram, sudah ada. Cuma karena masih komitinya baru terbentuk, nanti mungkin kami adakan komunikasi dengan komite bahwa penggunaan bahasa halus bahasa Madura itu bukan hanya kelas tinggi atau 456 atau kelas 6, tapi semuanya sudah. Nanti semuanya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini pada hari tertentu atau Jumat ya, itu nanti semuanya akan menggunakan. Kami komunikasi dengan komite dulu, dengan semua warga sekolah. Nanti setelah hari apa itu akan dimulai seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada program seperti itu, Bapak, itu. ya. Termasuk kan pelajaran molok kita kan bahasa Madura. Bahasa Madura memang sudah seharusnya kita mengembangkan ya. Karena begini, tanpa ada komunikasi dengan komite atau pihak wali murid, ya seperti apa yang saya katakan tadi, kita rugi. Kita di sini sudah dibiasakan untuk berbahasa Madura yang halus, tapi di rumah tetap menjadi ini akan sia-sia seperti ini. Maka harus ada kerjasama antara pihak kebijakan pihak sekolah dengan wali murid seperti itu. Baik Bapak, jadi dalam rangka melaksanakan sebuah program, tentu kan kita memang harus berkolaborasi, baik antar guru di dalam sekolah, juga dengan pihak-pihak lain terkait, komite, dengan masyarakat di lingkungan sekolah, wali murid dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin ada kolaborasi atau contoh yang bisa kita tiru Bapak dari sekolah lain. Kira-kira menurut Bapak di lingkungan kita, di Kecamatan Melandingan atau di sekitar kecamatan tempat Bapak tinggal, barangkali ada sudah sekolah yang Bapak ketahui punya praktik pembiasaan menggunakan bahasa Madura yang halus ini yang sudah sukses Bapak? Sejauh ini yang saya ketahui ya, sepertinya belum ada. Oh, belum ada. Jadi kalau di sini nanti bisa memulai, mungkin di sini yang pertama kali untuk pembiasaan bahasa halus. Belum ada. Belum ada Bapak. Supaya program ini yang merupakan program rintisan ini sukses Bapak, dan harapannya ke depan ini bisa menjadi program-program pembiasaan sekolah. Kira-kira apa yang harus kami lakukan Bapak untuk melaksanakan program ini, program Jasa EPU ini di kelas 6 ini dulu, supaya kegiatannya bisa lancar dan sukses Bapak? Saran dari saya, kita harus mengumpulkan pihak wali murid dulu Pak. Ini rintisan khusus kelas 6 ya. Kita kumpulkan dulu pihak wali murid, bahwasanya dari kelas 6 ini sebagai rintisan untuk menggunakan jasa EPU ini, biar wali murid tahu. Jadi mulai kapan, sehingga kalau kita sudah mulai baik di sekolah ataupun kelas 6, sehingga didukung wali murid di rumah. Itu. Yang penting kita kumpulkan dulu pihak wali murid. Setelah disetujui kapan mau dimulai, silakan, itu sudah kami sangat mendukung. Tanpa ada dukungan dari wali murid itu sendiri, kita sia-sia Pak. Jadi dukungan dari wali murid ini penting Bapak. Sangat penting sekali. Kalaupun pembiasaan ini sudah dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga tidak dipraktekkan, sia-sia. Seandainya Bapak, ini kan merupakan program awal, karena tentu dalam program awal ini kan banyak mungkin kendala yang akan kita temui, termasuk mungkin kendala murid di dalam memilih kata, karena bahasa Madura Engki Punten ini juga mungkin tidak semua guru bisa begitu, tidak semua guru bisa. Apalagi kalau misalnya itu, mohon maaf dalam tanda kutip, bukan orang Situbondo asli begitu saja. Pendalungan, pendatang yang belajarnya hanya mungkin ya barusan begitu, mungkin itu kendala. Nah, misal termasuk murid Bapak, nanti kalau misalnya murid ini kesulitan untuk memilih kosakata yang halus itu, kira-kira menurut Bapak di sekolah ini, selain dari guru kelas 6 yang berkompeten bisa membantu anak itu, siapa kira-kira Bapak?
Untuk ini perlu tenaga ahli, Pak, ya. Tenaga ahli, terutama ya orang yang sudah sepuh, yang dijadikan kita narasumber. Ya. Orang yang sepuh-sepuh di sini, tokoh-tokoh lah ya. Tokoh-tokoh di sini ini biasanya kalau kita berbahasa, berkomunikasi bahasa Madura itu menggunakan bahasa yang dibutuhkan. Satu contoh, guru dulu yang senior sekarang pensiun ini, bapaknya Ibu Anis itu merupakan juga ngerti lah bahasa Madura yang sebenarnya seperti itu, yang halus, yang benar bagaimana. Jadi kita perlu narasumber yang harus. Kalau dalam konteksnya saat ini Bapak di sekolah, misalnya kita belum punya narasumber ahli untuk didatangkan di sekolah saja. Kira-kira menurut Bapak siapa yang bisa membantu murid ini untuk belajar sukses bisa berbahasa Madura yang halus? Ya. Tentunya teman-teman guru yang asli dari daerah Madura, termasuk Pak Emil sendiri asli dari Madura. Kalau saya masih Madura Jawa ya, jadi Pandelungan istilahnya. Ya. Dari situ dulu, dari teman-teman, jangan kita ke teman-teman yang bukan asli orang Madura, salbut nanti seperti itu, kacau nanti ya itu. Ya makanya kami sangat membutuhkan sekali untuk mendukung program jasa EPU ini orang-orang yang guru ya, yang asli orang Madura dan berasal dari suku Madura itu sendiri. Ya. Kalau di sini kan kita punya masternya sebenarnya Bapak Bu Anis yang sudah ikut pelatihan beberapa kali, juga mahir juga gitu. Pak Kutsi juga mungkin sebagai guru agama juga. Ya, yang penting asli dari suku Madura seperti itu. Baik Bapak, tanpa terasa kita sudah berada di ujung wawancara ini. Kami berharap semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan sukses. Bapak tentunya utama dalam program di sekolah itu dukungan dari pemimpin pembelajaran yaitu kepala sekolah gitu. Sebagai pemangku kebijakan tertinggi di sekolah ini. Tentu kami harapkan ke depan saran-saran yang positif dan membangun dari kepala sekolah. Tentu kami harapkan supaya program ini tidak hanya sebatas wacana tetapi bisa diaplikasikan minimal sebagai rintisan untuk kelas 6 dulu. Dan kami berharap semoga program ini bisa menjadi program unggulan sekolah, barangkali nanti bisa ditawarkan di dalam program kerja sekolah sebagai program pembiasaan. Terakhir mungkin ada hal yang perlu Bapak sampaikan kepada kami sebelum acara wawancara ini saya tutup Bapak. Yang perlu saya sampaikan adalah kami dari pihak sekolah dan saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali, dan ini bukan hanya wacana tapi harus betul-betul menjadi merupakan pembelajaran selanjutnya yang sustainable, yang berkelanjutan. Ya, kalau bisa nanti ini akan dimasukkan kurikulum untuk pembiasaan menggunakan bahasa Madura yang halus, yang simple. Baik, itu saja dari saya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga program ini bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mau minta waktunya sebentar untuk saya wawancarai terkait dengan penggunaan bahasa Madura yang ada di sekolah ini, terutama saat interaksi terjadi antara murid dan guru. Menurut Bapak Ibu ini, kira-kira seberapa penting murid itu menguasai bahasa Madura Eki Punten ketika berinteraksi dengan guru? Ya. Kalau masalah tentang bahasa Madura itu termasuk ciri khas individu anak. Dari seorang anak bahasa Madura itu termasuk bahasa ibu. Kalau masalah bahasa Madura Eki Punten seberapa penting, itu sangat penting. Kita harus mengetahui, anak itu harus tahu antara bicara sama teman, sama orang tua, sama atasan itu kan berbeda-beda. Jadi itu sangat penting. Kalau sama teman, sama agak tua sama kakak,
Ginten, terus sama Pak Guru atau atasan Punten. Jadi kita harus mementingkan, jadi bisa mengetahui, oh itu iya berarti setara, anunya apa? Istilahnya setara. Kalau pangkat tak mungkin istilahnya. Gitu. Ya. Jadi itu menurut Bu Anis penting sekali begitu penting. ya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, selama ini ketika murid berinteraksi dengan Bapak Ibu ini di sekolah, bahasa apa yang digunakan? Maksudnya bahasa Madura yang seperti apa yang digunakan? Apakah Inje iya, apakah Engki Punten, apa Engkinten? Campuran. Ya kalau Campuran. saya mengalami ya di kelas saya, kalau murid itu pengucapan bahasa Maduranya itu dia bilang campuran. Campuran. Iya, campuran. Kadang-kadang Engkinten, kadang-kadang Engkinten, iya itu bercampuran ya. Padahal yang saya alami di kelas saya. Padahal tadi menurut Bu Anis mestinya kalau pada guru itu harusnya menggunakan bahasa Engki Punten. Ini anak-anak kadang Inje iya, kadang Engkinten gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, pada saat murid menggunakan bahasa daerah yang kasar seperti itu, Inje iyalah atau Engkinten lah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya kalau menurut saya, kalau murid itu mengucapkan bahasa Madura Inje iya itu saya sangat prihatin ya sebagai guru ya, karena ucapan seperti itu kalau kita melintir lagi kurang baik lah. Ya seharusnya kan murid itu kan mengeluarkan akhlak kepada bapak dan ibu guru ya, terutama pada waktu mengajar di kelas ya. Apalagi sekarang kan ada profil pelajar Pancasila. Dimensi pertama kan ada akhlak penguatan akhlak gitu ya. Salah satu bentuk akhlak dalam interaksi itu kan pemilihan kosakata dalam berbahasa gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, begini, di latar belakangi dari hal itu, saya juga melihatkan sebagai guru kelas 6 kadang-kadang anak-anak ini menggunakan bahasa Inje kepada guru, bahkan kepada kepala sekolah. Saya pernah lihat itu. Ini kan tentu kita sebagai guru prihatin. Nah, di kelas 6 ini Bapak Ibu sekarang ada program rintisan yang kita sepakati bersama murid itu namanya Jesa Ebu. Nah, Jesa Ebu ini merupakan akronim dari Jumat Abasa Madura Engki Punten yang kita rintis di kelas 6. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap program ini? Itu kalau menurut saya ya Pak ya, untuk program yang seperti itu sangat bagus sekali sebenarnya. Bagus sekali gitu ya. Itu kan yang pertama ya bisa membedakan antara bagaimana bicara dengan yang lebih tua atau ke guru atau kepala sekolah mungkin. Nah itu kalau dibiasakan seperti itu, anak-anak mungkin ya kedepannya tidak akan ada lagi bahasa Madura Inje seperti itu. Itu sangat mendukung, sangat bagus. Saya sangat mendukung kalau ada program seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sibri atas tanggapannya. Memang tadi pada saat saya juga berwawancara dengan kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah juga berharap apabila program ini bisa sukses, mudah-mudahan nanti juga bisa dijadikan sebagai program unggulan sekolah. Sehingga di sini punya ciri khas, karena di sekitar kita pun sebenarnya di sekolah-sekolah sekitar kita itu memang masih belum ada sekolah yang punya rintisan program seperti ini. Padahal kita sebagai orang Situbondo ini kan bahasa resmi kita sehari kan bahasa Madura. Nah, terutama bahasa Engki Punten untuk orang yang kita hormati, baik pada guru, pada orang tua, tokoh masyarakat, Pak Tenggi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saya mau minta saran nih, kira-kira supaya program ini sukses dilaksanakan, minimal untuk kelas 6 dulu lah, apa yang harus kami lakukan menurut Bapak Ibu? Pembiasaan. Seperti enggak ya? Anggap dah ya pengalaman dari anak saya ya, yang mondok. Pembiasaan setiap 1 hari dia harus menghafal kosakata 5 kata. Terus setiap hari diwajibkan untuk berbahasa tersebut. Jadi pembiasaan begitu ya? Ya, pembiasaan. Itu kunci suksesnya berarti Bapak Ibu ya, karena memang kalau bahasa itu diteorikan saja memang tidak bisa. Bisa. Harus dipraktekkan. Makanya di kelas 6 ini setiap hari Jumat
Bapak Ibu saya juga sekalian minta dukungan nanti ketika berinteraksi dengan murid kelas 6 bisa memberikan kebiasaan bahasa Madura. Bahasa Madura. Di hari Jumat di saja. hari Jumat saja untuk karena masih dalam proses program rintisan. Ya. Rintisan untuk kelas 6 dan Berarti bergabung. khusus hari Jumat kita Khusus hari Jumat. bahasa Menggunakan bahasa Madura. menggunakan bahasa Madura yang Kipunten. Terus Kalau semisal Bapak Ibu nanti kan ini kan program baru ya dan anak-anak juga tentu kan bahasanya masih campur. Antara Madura, bahasa Indonesia. Kalau di kelas 6 campur juga dengan bahasa Inggris, sekarang ada bilingualnya bahasa Inggrisnya. Suatu ketika misalnya Ada yang anak, salah. ya berbicara ada kepada hukuman? Bu Anis menggunakan kosakata yang salah. Bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan? Ya tadi Pak Emil itu misalnya bicarakan tentang masalah kosakata mengucapkan bahasa Madura ya. Iya. Kadang-kadang anak itu tiap hari itu kan kadang-kadang bahasanya itu tidak benar Tidak gitu benar, kan. ya. Termasuk kepada Bapak dan Ibu guru Iya. ya tentang pengucapan itu ya. Namanya anak belajar ya. Iya. Mungkin masih shock ya, masih kurang energi, berarti kita memahami lah. Memahami. Ya, oke. Sekalian misalnya Bapak Ibu bisa membantu untuk membetulkan misalnya di sini kan yang ahli berbahasa Madura yang halus itu termasuk juga Bu Anis kan karena sudah mendapatkan gelar master bahasa Madura. Kan dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kemarin. betul. Gitu ya. Jadi sekalian ikut membantu membetulkan Bu ya misalnya kepada Ibu yang semestinya bilang apa Jangan, namanya? pon. Pon. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Bapak Ibu karena Bapak Ibu ini kan sudah lama menjadi guru. Tentu beberapa karakter sekolah yang ada di Kecamatan Belandingan ini sudah Bapak Ibu ketahui. Termasuk mungkin dalam interaksi keseharian. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada tidak sekolah yang sudah berhasil menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa komunikasi keseharian Di dan sekolah. sukses? Misalnya ada atau tidak? Belum sama sekali Belum ada Belum ya. ada ya. sekolah di Kecamatan Belandingan. Ya itu mudah-mudahan belum di menerapkan sekolah ini kedepannya ya bisa. Bisa. mengangkat Oke. bahasa Ya. ibu menjadi bahasa komunikasi di sekolah. Maunya kami kan kalau memang sudah ada, kita kan bisa studi banding ke sana. Belum. Bagaimana Belum. mereka melaksanakan, seperti apa kiat suksesnya. Berarti Belum, Bapak belum Ibu selama ada. ini juga Belum ada. Ya, belum ada. Oke. Baik Bapak Ibu, kita berharap semoga ini untuk yang program pertama karena masih bersifat rintisan. Kita berharap semoga ini bisa berjalan sukses dan kami juga berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian minimal setiap hari Jumat untuk anak kelas 6 Berbahasa ini berbahasa Madura Engki Punten. berbahasa Madura Eki Punten dan semoga program ini bisa sukses sehingga Amin. bisa nanti Amin. menjadi program pembiasaan untuk sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Barangkali mungkin ini yang bisa saya tanyakan dalam sesi wawancara ini. Nanti kalau memang diperlukan pada sesi-sesi selanjutnya kami juga kembali akan menghubungkan Siap. rekan-rekan guru yang bersedia siap. untuk kami mintai bantuan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.